Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Riau meluas dari Kabupaten Rokan Hilir merambah ke Kabupaten Rokan Hulu. Kebakaran di Rokan Hulu mencapai luasan 229 hektar. Lokasi kebakaran di Rokan Hulu berada di wilayah perbukitan dengan jenis tanah mineral yang sulit dipadamkan. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terdapat di wilayah Indonesia, di mana provinsi ini memiliki lahan gambut yang sangat luas. Lahan gambut merupakan tanah yang berisi tentang sisa-sisa tumbuhan yang telah menimbun dan juga telah membusuk dalam jangka waktu lama bahkan sampai ribuan tahun. Dan hal ini menyebabkan lahan gambut memiliki simpanan cadangan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Setiap kali musim kemarau tiba, hutan dan juga lahan gambut yang ada di Riau mengalami kebakaran yang sangat besar. Hal ini juga dipicu oleh beberapa hal, seperti musim kering yang berkepanjangan, lalu juga ada pengeringan lahan untuk perkebunan, dan juga kebakaran hutan yang seringkali memang dibuat untuk peluasan wilayah lahan gambut. Nah, berbeda dengan kebakaran hutan dan juga lahan biasanya, kebakaran ini memang memiliki dampak yang cukup besar. Hal ini dikarenakan kebakaran yang ada di lahan gambut tidak hanya membakar permukaan lahan gambut saja, tetapi juga menyambar lewat tanah di dalamnya. Dan hal ini seringkali menyebabkan api yang terdapat di kebakaran seringkali susah untuk dimatikan dan juga membuat kebakaran bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dampak dari kebakaran ini itu ialah munculnya asap yang sangat besar, di mana asap ini akan mengganggu aktivitas manusia, kesehatan, bahkan sampai ke transportasi udara. Dan juga asap ini bahkan sampai menyebar ke wilayah-wilayah tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Kebakaran hutan di Riau tidak terjadi secara terpisah dengan pemanasan global. Fenomena pemanasan global membuat suhu rata-rata bumi meningkat, sehingga musim kemarau semakin panjang, curah hujan semakin rendah, dan tanah menjadi semakin kering. Ketika tanah lahan gambut kering, maka kandungan air di dalamnya akan semakin berkurang, di mana hal ini dapat memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan. Artinya, pemanasan global dapat mempengaruhi potensi kebakaran hutan itu sendiri. Di sisi lain, ketika kebakaran hutan terjadi, karbon yang tersimpan dalam lahan gambut akan dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk gas karbon dioksida. Gas rumah kaca ini dapat memperparah kondisi pemanasan global di bumi. Dari sini kita dapat melihat suatu siklus, di mana pemanasan global membuat lahan semakin kering. Lahan semakin kering dapat membuat kebakaran hutan, dan kebakaran hutan dapat membuat pelepasan gas rumah kaca, sehingga pemanasan global menjadi semakin parah. Secara fisika, pemanasan global berkaitan dengan konsep efek rumah kaca. Ketika energi matahari mencapai permukaan bumi, sebagian energi diserap dan sebagian lagi dipantulkan sebagai bentuk radiasi inframerah. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana menyerap radiasi inframerah tersebut dan memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap di dalam atmosfer. Semakin tinggi konsentrasi dari gas rumah kaca tersebut, semakin tinggi pula energi yang terperangkap. Akibatnya suhu bumi meningkat. Dalam kasus kebakaran gambut di Riau, gambut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Saat terbakar, karbon berubah menjadi CO2. CO2 inilah yang menambah konsentrasi gas rumah kaca, sehingga suhu global meningkat. Proses ini menunjukkan bagaimana energi dan radiasi berperan langsung dalam fenomena kebakaran hutan. Meskipun kebakaran hutan ini adalah masalah yang besar, namun kita juga memiliki andil yang penting untuk mengurangi dampaknya. Antara lain, yang pertama adalah mengurangi jejak karbon, menghemat listrik, mengurangi menggunakan transportasi umum. Itu dapat mengurangi banyaknya penggunaan energi fosil. Semakin banyak emisi fosil, maka semakin banyak juga emisi karbon dioksida yang berbahaya bagi
bumi kita. Yang kedua adalah mengurangi konsumsi berlebihan. Permintaan global terhadap komoditas pasar seperti sawit itu dapat membuka lahan besar-besaran. Oleh karena itu, kita itu harus bijak dalam menggunakan energi seperti minyak, terus tidak konsumtif berlebihan dan mendukung produk ramah lingkungan. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran lingkungan, mulai dari membuat kampanye, menyadarkan teman, guru, keluarga, lalu juga ikut aktif dalam penghijauan, seperti yang biasanya ada di Sumatera itu. Yang terakhir adalah mendukung upaya restorasi gambut. Pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melakukan pemulihan lahan gambut dengan pembasahan kembali dan penanaman ulang. Kita dapat mendukung program tersebut dengan menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan pembakaran yang dapat merugikan lahan. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Riau merupakan contoh nyata bagaimana fenomena pemanasan global dan aktivitas manusia saling berkaitan. Perubahan suhu akibat efek rumah kaca membuat lahan semakin rentan terbakar. Sementara kebakaran itu sendiri dapat mempercepat pemanasan global. Peristiwa ini membuktikan bahwasannya krisis iklim bukan sekedar teori, melainkan kenyataannya sudah terjadi dan membutuhkan aksi nyata dari semua pihak termasuk kita, generasi muda. Peduli hari ini, lestari esok hari.